Selamat malam, salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam pembelajar Indonesia pada malam hari ini. Alhamdulillah kita berkesempatan untuk bisa hadir dan bertemu dengan saya dalam mengenai public speaking ya. Jadi selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan mencoba membahas kita bisa berbicara di depan umum, kemudian kita juga akan berbicara bagaimana kita mengolah intonasi ya, kemudian kita juga nanti akan mencoba kendala-kendala apa saja sih yang biasanya dihadapi oleh orang yang sedang melakukan presentasi. Saya ingin mengawali pertemuan kita pada malam hari ini dengan sebuah quotes bahwa pembicara hebat itu bukan dilahirkan, tetapi mereka itu dilatih. Dan keterampilan presentasi adalah keterampilan yang dikembangkan melalui training dan pengalaman. Jadi tidak ada pembicara yang dibilang bahwa dia memiliki kehebatan sampai sebegitunya, karena semakin kita sering melakukan presentasi, kelas audiensnya juga pasti akan selalu meningkat. Dan yang harus dijaga adalah seringkali kan kita juga mengalami, Pak saya gugup, Pak saya nervous gitu. Tetapi yang harus dipahami bersama adalah bahwa rasa gugup dan nervous itu sebetulnya adalah hal yang sangat diperlukan ada dalam proses kita mempersiapkan sebuah presentasi. Kenapa diperlukan? Karena ketika kita sedang gugup, kita sedang nervous ya, kita sedang di situ ada sebuah proses dalam tubuh kita menurut penelitian bahwa di situ itu sedang adrenalin kita sedang bekerja, sehingga ketika adrenalin kita bekerja, antusiasme kita dalam menyampaikan materi kepada orang lain, kepada audiens itu akan lebih semangat lagi, lebih memiliki antusiasme yang tinggi. Sehingga sekali lagi pembicara yang hebat adalah bukan dilahirkan, tapi memang perlu latihan yang terus-menerus ya. Tidak akan lelah. Jadi semua juga pasti bermula dari belajar seperti kita malam hari ini. Tujuan malam hari ini kita adalah peserta memahami faktor-faktor penting yang berpengaruh dalam proses presentasi. Yang kedua, peserta dapat mempersiapkan, mengelola, dan membawakan presentasi untuk mencapai tujuannya. Mudah-mudahan bisa nyampe ya, karena materinya banyak sekali, sedangkan waktu kita kurang lebih ada sekitar 30 menit saya untuk menyampaikan pemaparan materi, dan nanti sisanya kita akan diskusi dan tanya jawab. Survei dan penelitian mengatakan bahwa keterampilan komunikasi adalah variabel kunci untuk sukses. Ini penelitian menurut Matthews, ada di bukunya Matthews ya, di page 7. Kemudian keterampilan komunikasi berhubungan juga dengan peran manajer atau pemimpin. Dan berbicara di depan publik adalah hal yang menyeramkan. Jadi buat sebagian orang, bahkan ini menjadi fobia nomor 1 di dunia. Kemudian keterampilan komunikasi dalam prakteknya itu untuk bisa digunakan untuk sebagai alat untuk melakukan meeting, baik itu formal dan informal. Kemudian tentunya kemampuan komunikasi juga yang menjadi topik bahasan kita pada malam hari ini itu akan digunakan sebagai presentasi, kemudian menjadi sarana yang digunakan pengantar pendidikan dan pelatihan, kemudian pidato, kemudian briefing, kemudian sesi tanya jawab dalam konferensi, seminar, dan banyak lagi. Nah ini yang sangat menentukan.
Ya. Ternyata di vokal dan visual ya, itu sangat menentukan alur komunikasi dibanding pemilihan kata-kata. Pemilihan kata-katanya itu hanya menyumbang sekitar 7%, dan intonasi suara serta tampilan visual, suara sendiri menyumbang 38% kontribusi, kemudian visual ketika penampilan kita menarik, good looking, kemudian atraktif, dan menggunakan beberapa peragaan termasuk salah satunya PowerPoint ini, itu orang sudah bisa menangkap kurang lebih sekitar 93%. Itu dari komunikasi nonverbal. Jadi komunikasi nonverbal ini betul-betul harus kita jaga dengan baik. Dan yang paling utama salah satunya adalah mimik muka. Kalau misalnya kita bicara tanpa antusiasme, seperti saya contohkan, bagaimana Bapak-Bapak kalau kita malam hari ini berbicara mengenai semangat kepemudaan. Datar, mukanya juga datar, tanpa ada ekspresi sama sekali, orang pun pasti akan cepat jenuh. Lain halnya dengan, oh Bapak, malam hari ini kita akan berbicara mengenai semangat kepemudaan. Nah, itu kan ada impact yang sangat berbeda dari, walaupun pemilihan kata-katanya relatif sama. Itu yang mohon maaf, ini slide-nya agak barusan saya coba konversi, ada ini. Nah, ini adalah 10 hal yang ditakuti manusia. Yang pertama, ternyata seperti yang saya sampaikan, bahwa berbicara di depan banyak orang itu menurut survei yang ditakuti oleh manusia, berbicara di depan banyak orang ini menjadi faktor terbanyak yang dipilih oleh orang-orang di luar sana, di peserta survei, bahwa berbicara di depan banyak orang itu ditakuti. Kemudian kedua ketinggian, ketiga serangga, kutu, 4 masalah finansial, 5 air yang dalam, 6 penyakit, 7 kematian, terbang, 9 kesepian, 10 anjing. Jadi bahkan takut terhadap anjing pun kalah dibanding ketika harus berbicara di depan umum. Nah, ini sangat menarik. Tapi obatnya tadi yang saya sampaikan, Bapak Ibu jangan pernah ragu untuk mencoba, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir bahwa kok saya deg-degan ya ketika mau bicara. Itu justru harus. Karena kalau misalnya tidak memiliki perasaan was-was dan deg-degan, itu percaya saya, materi yang Bapak Ibu akan bawakan di presentasi itu sendiri biasanya datar. Jadi itu harus dijaga adrenalin itu, tapi memang harus kita salurkan dengan baik ya, harus kita manage, harus kita kelola dengan baik sehingga bisa tersalur karena dengan adrenalin meningkat itu wajah kita juga warna memerahnya keluar gitu ya, kemudian antusiasmenya juga bisa jauh lebih timbul. Nah, jadi dari slide barusan kita belajar bahwa berbicara di depan umum itu ternyata menjadi ketakutan yang lebih ditakuti dibanding kematian. Tanda-tandanya adalah tangan dan suara gemetar, wajah pipi memerah, hilang ingatan, mual-mual, lutut gemetar, dan itu normal. Ya, jadi kalau misalnya tidak kita kelola dengan baik, ya, rasa was-was itu, rasa deg-degan itu akan mengakibatkan hal-hal ini. Jadi tangan dan suara gemetar, wajah dan pipi memerah, kemudian hilang ingatan, terus mual-mual. Kadang-kadang kita mau bicara apa juga jadi ngeblank, ya. Hilang semua materi yang akan kita sampaikan. Oleh karena itu biasanya dan sebaiknya kita dibantu oleh beberapa alat bantu selama kita melakukan proses presentasi atau public speaking. Ya. Oke. Untuk kepercayaan diri presenter dalam presentasi, yang pertama itu harus ada 3 tahap ya. Tampak percaya diri, merasa gugup sesaat.
kemudian di presentasi pertama itu biasanya ada yang 75% katanya, ada yang 5%, ada yang 99%. Tapi ketika presentasi ke-14 itu sudah mulai bergeser semua, tampak percaya dirinya sudah jadi 99%, merasa percaya dirinya dari tadinya 5% ke 65% dan merasa gugup sesaat. Nah ini seperti yang tadi saya sampaikan, merasa gugup sesaat itu mau di presentasi pertama ataupun sampai ke presentasi 14 itu tidak ada perubahan. Dan ini yang baik sebetulnya. Jadi jangan dikira pembicara-pembicara yang sudah kelas dunia sekalipun tidak merasa gugup. Positifnya dari rasa gugup itu selain tadi adrenalin, artinya kita menganggap event atau acara yang sedang kita hadapi ini adalah acara serius. Sehingga ketika kita merasa gugup, biasanya kita akan jauh lebih memikirkan kira-kira persiapan seperti apa yang kemudian kita juga bayangkan nanti dalam membawakan acara itu akan seperti apa ya. Kemudian isi materi yang nanti juga kita akan sampaikan seperti apa. Karena kita merasa gugup. Artinya kita menghadapi sesuatu hal yang penting di depan sana. Kemudian penyebab dari ketakutan. Ketakutan yang tidak diketahui sebab-musababnya atau juga bisa menyebabkan hilang kendali atau kontrol. Modusnya hadapi atau hindari. Ya mau tidak mau ketika misalnya ini sudah terjadi ya harus dihadapi. Kemudian biasanya kita juga tidak memiliki rencana cadangan. Ya, tolong disiapkan setiap kita akan melakukan presentasi itu backup plan. Saya kadang-kadang sampai harus bawa 2 perangkat ketika akan mengisi sebuah materi, menjaga ketika misalnya ada kendala di satu perangkat. Kemudian tidak antusias terhadap topik atau subjek. Ini juga pastikan ketika kita ingin diminta menjadi seorang presenter atau pembicara, itu kita harus antusias terhadap topik dan objek, dan tentunya kita juga harus mengetahui. Kemudian fokus pada perhatian, tetapi melupakan materi. Jadi kita ingin mencoba mencari perhatian audiens terus-terusan, tapi materinya mengambang. Ini yang akhirnya merasa diri kita tidak siap, sehingga pada akhirnya ini juga yang memicu ketakutan di dalam diri kita sendiri. Nah, ini adalah tips praktis ya, untuk mengatasi gugup. Yang pertama, berpikir positif. Cepat atau lambat, audiens yang Bapak Ibu hadapi itu pasti akan selesai. Ini akan selesai secepat. Karena biasanya ketika sebelum acara, udah mules sampai segala macam, tiba-tiba ketika berbicara, kok kayak sebentar banget gitu. Padahal itu sudah seringkali melewati batas waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, tetap berpikir positif bahwa kita juga harus mencoba mensugesti diri sendiri bahwa kita bisa, bahwa kita mampu. Kadang-kadang juga berbicara sebelum naik, yaitu cari cermin, kemudian coba berbicara di depan cermin, menghadap muka kita sendiri bahwa kita bisa, yakinkan ini adalah jalan. Kemudian ini juga akan membantu prestasi Bapak Ibu atau apapun, kasih sugesti-sugesti yang positif. Ya. Itu bisa dilakukan. Yang kedua, cari akar penyebab gugup dan hapuskan. Saya pernah mempelajari anatomi manusia. Katanya memang menurut penelitian ada saklar yang menuju oksigen ke otak di sini. Ada tulang ini di bawah leher ya.
Nah, ini ditekan, diputar-putar kurang lebih 10-15 detik. Itu juga bisa memperlancar oksigen ke otak, dan itu juga bisa sedikit mengurangi rasa gugup. Kemudian lemaskan otot sama seperti olahraga biasa dengan tetap berpikir positif ya. Kemudian tetap jaga kontak mata, jangan ketika berbicara dengan audiens kita tidak menjaga kontak mata, hati-hati. Ya, di situ juga kita bisa mengukur sebetulnya ketika kita melakukan kontak mata dengan audiens, apakah mereka masih tetap memperhatikan kita atau tidak. Nah, ini juga ritme dalam presentasi ini juga perlu diatur ketika misalnya audiens sudah tidak begitu perhatian atau memperhatikan kita. Indikatornya adalah bisa mereka membuat diskusi sendiri dalam artian ngobrol dengan sesama peserta seminar, ataupun mengantuk, ataupun coret-coret di kertas biasanya, atau bahasa tubuhnya juga bisa kita lihat ketika mereka tidak begitu tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Nah, untuk merubah itu semua, caranya adalah teman-teman, Bapak Ibu bisa melakukan relaksasi dulu sebentar, mungkin kita berikan lagi ice breaking, atau intonasi suara kita coba lebih ditingkatkan lagi, siapa tahu nadanya kurang. Kemudian hal yang lain bikin kejutan-kejutan. Bisa coba ditanya pesertanya kah, atau mencoba umpan balik. Apa itu umpan balik? Nanti kita akan bahas di belakang. Kemudian yang selanjutnya, tips untuk mengatasi gugup yaitu atur pernapasan. Nah, ini juga penting karena kalau kita sedang merasa gugup, biasanya napas kita pendek-pendek. Jadi ketika kita menyampaikan materi itu kayak yang lagi dikejar-kejar. Nah, ini rileks saja, santai. Satu hal tadi, yakinkan bahwa semua orang pun, sekelas dunia pun pasti ada gugup sebelum berbicara di depan umum. Kemudian terakhir tersenyum. Walaupun dalam hati deg-degan, ya tenang aja gitu. Atau lutut gemeter, ya tenang aja. Senyum. Tetap jaga senyum. Kenapa? Karena tadi komunikasi nonverbal itu jauh lebih dominan dan jauh lebih berpengaruh terhadap audiens dibanding dengan komunikasi verbal. Jadi hati-hati, tampilan muka kalau kita kelihatan nervous juga, nah itu justru malah akan menjatuhkan, satu menjatuhkan mental, yang kedua juga menghilangkan ketertarikan audiens untuk mendengarkan apa yang ingin kita sampaikan. Ya, biasanya ada 10 kesalahan dalam melakukan presentasi. Yang pertama itu tidak tepat waktu. Ya, ini jelas ketika misalnya kita diminta presentasi jam 9, tiba-tiba datang jam setengah 10 atau jam 10, itu masalah. Dan itu pasti akan budaya yang cukup umum untuk pejabat di Indonesia, tapi sekarang saya lihat sih sudah mulai terkikis ya, dan mudah-mudahan bisa kita reduksi terus-terusan, bisa kita kurangi sehingga Indonesia menjadi bangsa yang menjaga waktu, ketepatan waktu, sama seperti misalnya Jepang yang menjaga. Jepang itu sangat menjaga budaya ya, terutama masalah waktu. Jangankan seperti itu, lembaga sensor film di Jepang itu, Bapak Ibu, karena saya juga sehari-hari mengurus media ya. Ternyata di Jepang itu, coba Bapak Ibu perhatikan, tidak pernah ada yang namanya film Jepang itu nangis sampai meraung-raung. Nangisnya Jepang itu cukup dengan melihat terus menitikkan air mata, selesai, itu nangis buat orang Jepang. Kenapa? Karena kalau nangisnya sampai kayak sinetron-sinetron kita tuh, yang sampai tiduran atau apalagi sampai menyiksa diri, itu nggak bakalan lulus sensor dan pasti nggak boleh tayang.
Kemudian kesalahan yang kedua adalah biasanya materi tidak sesuai untuk peserta. Yang ketiga, nah ini yang sering umum saya lihat terjadi, itu terlalu banyak informasi. Jadi kecuali kalau memang di kelas ya, kalau memang di kelas itu biasanya memang secara akademis memang wajib menyampaikan banyak informasi, dan di sana pun sebagai siswa atau mahasiswa memang wajib mencatat. Tetapi kalau kita dalam seminar umum itu biasanya yang di highlight atau yang disampaikan adalah poin-poin utamanya saja. Nah, poin 3 ini sering juga saya lihat di dalam makalah, di dalam slide presentasi, sering kita tampilkan terlalu banyak kata-kata. Sehingga orang juga tidak fokus akhirnya mana yang harus dia cerna. Jadi yang baik untuk menyiasati ini adalah disiapkan saja pointer-pointer seperti ini, kurang lebih 1, 2, 3, sampai 10. Tidak perlu kita bahas, misalnya terlalu banyak informasi ditambah lagi kata-katanya di bawah, bahwa bla 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 bla. Orang nanti malah tidak akan fokus dengan poin-poin utamanya. Itu juga harus dihindari. Kemudian yang keempat, terlalu teknis. Kalau boleh, biasanya ketika halnya terlalu teknis, tolong ditambahkan dengan kejadian-kejadian atau fakta-fakta di lapangan yang mungkin sering dialami atau pernah dialami, dan juga dibahas solusinya seperti apa. Karena kadang-kadang, apalagi misalnya kita membahas mengenai perundang-undangan atau perpajakan atau akuntansi, itu biasanya kan hal-hal yang sifatnya benar-benar teknis ya. Nah, biasanya untuk membantu, karena intinya public speaking, intinya komunikasi adalah bagaimana orang bisa menangkap apa yang ingin kita sampaikan. Kita sebagai komunikator ya, penyampai pesan, komunikator yang baik adalah bagaimana pesan itu bisa ditangkap oleh lawan dengan minim distorsi, dengan minim kesalahpahaman. Jadi kalau bisa pesannya utuh disampaikan. Nah, itu adalah salah satu indikator yang menilai apakah kita presenter yang baik atau tidak. Nah, ketika terlalu teknis, sekali lagi tolong ditambahkan dengan hal-hal yang sifatnya contoh kasus ya, atau pengalaman yang sudah terjadi. Kemudian kurang persiapan. Ini juga menjadi salah satu kesalahan yang umum terjadi. Bisa lupa jadwal dan menganggap udahlah gampang, pasti ini nggak bisa begitu, karena setiap kelas, saya ngajar dari 2004, alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan, itu tidak pernah berhenti. Apalagi kalau kelasnya besar, biasanya H-1 saya pasti melihat lokasi, kemudian saya juga melihat persiapan audionya seperti apa, layoutnya seperti apa, posisi duduk pesertanya seperti apa. Dan saya biasanya mencoba dulu mic-nya jalan atau enggak, laptop saya connect atau tidak ya. Dan lain sebagainya itu betul-betul dicek satu persatu. Itu adalah part dari persiapan, sehingga saya sangat yakin bahwa misalnya ketika materi atau ketika kelas berlangsung, itu segala sesuatu sudah dipastikan berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kemudian yang keenam, tidak berlatih. Sekali lagi, public speaking ini perlu latihan. Tidak bisa kita langsung jadi orang yang jago ya. Itu perlu jam terbang, itu perlu latihan. Kemudian kadang-kadang juga ada gangguan visual, verbal, vokal, seperti yang tadi di awal. Laptop saya ketika saya coba nge-save bermasalah, itu juga menjadi gangguan visual. Alhamdulillah ada contoh nyata nih kita di malam hari ini. Itu juga jadi sebuah kesalahan yang juga harus saya evaluasi. Itu jadi gangguan visual, sehingga Bapak Ibu mungkin
kok begini sih di awal. Itu first impression-nya pasti akan terimpact di situ. Ya, itu tidak baik. Tidak baik. Saya akui itu tidak baik. Saya juga mohon maaf kepada Bapak Ibu. Tetapi tidak disengaja sebetulnya. Ini kesalahan di teknis. Kemudian tempo. Nah, ini terlalu cepat atau terlalu lambat. Nah, ini juga yang pernah saya alami. Indonesia ini berbagai macam suku dan budaya ya. Nah, untuk orang timur nih kadang-kadang dibilang speed saya terlalu lambat. Tapi untuk orang-orang daerah Jawa itu saya dibilangnya terlalu cepat. Nah, kita harus betul-betul pintar menyesuaikan ya. Menyesuaikan dengan audiens. Kadang kita juga harus bertanya apakah penyampaian kita terlalu cepat atau terlalu lambat. Kemudian kurang eye contact. Nah, ini juga hati-hati karena sebagai public speaker, sebagai orang yang berbicara di depan umum, eye contact itu jadi hal yang krusial, ya, di hal yang krusial dan harus tetap dijaga selama kita menyajikan materi. Dan yang terakhir itu kurang semangat, kurang antusias. Ini juga akan menjadi pengaruh. Nah, untuk presentasi itu sendiri biasanya saya ada membagi 3 hal yang harus dilakukan ketika kita melakukan persiapan presentasi. Yang pertama ada persiapannya, proses persiapannya sendiri, perencanaan, kemudian konteks, kemudian nilai. Nah, yang kedua presentasinya itu sendiri. Pada saat presentasinya, pembukaannya mau seperti apa, penyampaian isi, penutupannya seperti apa, kemudian tanya jawab. Ya. Jadi tahap-tahap ini tahap-tahap sederhana yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa ramu sendiri. Ini simpel sih, nggak ribet-ribet. Kemudian, terakhir itu harus selalu kita lakukan evaluasi. Ya. Pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan seringkali kita juga harus jujur kepada diri kita sendiri. Tadi presentasi kita itu bagusnya apa, kurangnya, jeleknya apa yang kira-kira harus diperbaiki. Kalau bisa, itu punya catatannya, punya jurnalnya, sehingga tadi ketika kita diminta untuk menjadi public speaker selanjutnya di event yang lain atau di kelas yang lain atau di audiens yang lain, kita jauh bisa lebih mengontrol diri kita untuk bisa menyampaikan materi lebih baik lagi dari sebelumnya.